Pada sesi ini, kita akan mencoba untuk membuat fetch, yaitu daerah perambatan gelombang yang digunakan dalam analisis scene-casting. Alat utama yang digunakan adalah AutoCAD. Jadi nanti file yang dibutuhkan adalah file garis pantai indonesia.dwg, dan ini bentuk filenya. Ini adalah koordinat garis pantai Indonesia dalam sistem koordinat geografik atau longitude latitude. Selain itu, yang perlu diperhatikan atau perlu ditentukan terlebih dahulu adalah koordinat data angin. Dan pada kasus ini dicoba di perairan Jakarta dengan koordinat 106,75 bujur timur dan -6 derajat lintang selatan. Pertama kita coba zoom ke lokasi studi. Lalu langkah pertama adalah command line atau membuat garis pada titik tinjauan. Command line, ketik line, terus enter. Nah, selanjutnya input koordinatnya 106,75, -6. Nah, buat garis simple mengarah ke atas. Jadi poros kita adalah garis yang di bawah ini. Untuk memudahkan pengerjaan, saya selalu mengaktifkan layer properties. Jadi array kita bikin di layer 0 ini, sementara garis pantai adalah di layer garis pantai. Terus fungsi kedua yang digunakan adalah command array dan polar. Kita klik array, lalu polar. Nah, kita klik bagian pusatnya tadi. Nah, lalu kita enter. Jadi terbuatlah ada 6 array, garis, dan bentuk seperti ini. Sehingga sudut diantaranya adalah 360 dibagi 6, yaitu 60 derajat. Nah, kita butuh garis ini dengan sudut 5 derajat. Sehingga 360 dibagi 5 adalah 72 garis. Kita butuh 72 garis. Jadi kita itemnya diganti dari 6 menjadi 72. Seperti ini. Nah, lalu garis ini kita selanjutnya adalah kita ganti layernya ke garis pantai. Lalu kita bikin satu circle atau lingkaran. Nah, titik pusat lingkarannya itu adalah tidak lain di lokasi ini dengan diameter 2 derajat atau 200 km. Nah, ini tergantung dari teman-teman, fetch-nya bisa dibatasi sebesar 200 km, 300 km, 500 km, atau tidak dibatasi sama sekali. Ini hanya salah satu contoh atau referensi demo. Saya coba menggunakan 2, hingga nanti apabila di zoom out kelihatannya seperti ini. Jadi daerah perambatan gelombangnya kurang lebih jauh ini. Selanjutnya kita klik array kita, terus kita jalankan fungsi atau command explode. Jadi awalnya yang satu kesatuan ini akan menjadi satu individu. Jadi masing-masing garis adalah satu individu. Seperti itu. Nah, lalu dinonaktifkan layer array-nya, lalu kita jalankan command extend. Jadi pertama ini kita nonaktifkan sehingga array-nya tidak terlihat, lalu kita blok sekitar lingkaran dan daerah yang akan ditabrak, terus kita klik command extend. Lalu kita aktifkan. Nah, lalu kita sisa klik ini. Nah, sampai dia menabrak garis pantai. Ini harus hati-hati karena kalau double klik dia akan menjadi garis ke dua arah. Jadi ada yang misalkan ke utara dan ke arah selatan, ke tenggara dan ke arah barat daya. Jadi berikut array yang telah diperpanjang untuk menabrak daratan, cuma di beberapa kasus ini memotong daratan yang mana tidak kita inginkan, maka harus dijalankan fungsi tambahan. Pertama ini bisa kita selesaikan dulu, enter, sehingga jadinya seperti ini.
polanya sama seperti saat kita mengeksplod garis tadi. Nah, yang fungsi selanjutnya yang kita gunakan adalah trim. Yang ini, perintah trim. Jadi ini digunakan apabila ada garis yang memotong seperti ini. Jadi pertama kita hide dulu layer array-nya, lalu kita blok daerah yang akan ditabrak, terus kita tuliskan command trim. Lalu kita aktifkan array kita. Nah, lalu ini kita klik garis yang melewati batas. Seperti ini juga, dan ini juga, ini juga, dan ini juga. Dicek lagi, ada beberapa garis lagi. Nah, setelah dipastikan sudah tidak ada, ini sudah satu garis seutuhnya. Apabila sudah ada, kita bisa tekan enter untuk selesai. Selanjutnya ini bisa kita pindahkan layer utamanya di 0. Lalu garis pantainya kita sembunyikan, dan inilah array atau area perambatan gelombang dari setiap arah mata angin per 5 derajat. Selanjutnya adalah menjalankan command data extraction untuk mengekstrak data-data yang ada di titik ini. Kita membutuhkan data angle dan panjangnya berapa. Komennya adalah data extraction. Dia akan muncul window seperti ini. Ini sisa di next saja, next. Lalu buat file dummy misalkan A, tidak masalah. Lalu pilih objeknya, lalu enter. Terus next lagi. Yang terpilih cuma line. Lalu kita dihilangkan centang untuk semuanya. Lalu pilih geometri. Yang dicentang sisakan angle dan length. Lalu klik next. Nah, nanti akan ada seperti ini. Ada sudutnya dan ada panjangnya. Kita klik next. Nah, kita simpan outputnya di dokumen dengan nama misalkan fetch. Terus next, finish. Selanjutnya kita buka dokumen. Terus ini file yang dicari, terus kita cut, kita bawa ke folder utama. Nah, lalu di sini kita coba cek hasil file keluarannya. Nah, langkah pertama adalah dipastikan data semua sudut dalam kelipatan 5. Di skimming, dicek, harusnya angka belakangnya 5 dan 0. Oke, apabila aman, sudah. Cara satu ceknya juga bisa dikontrol atas sampai bawah. Kalau ada 72 berarti sudah benar semua angka adalah kelipatan 5. Nah, di sini sendiri ada tanda warning. Nah, sebelumnya saya harus mengklik convert to number seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah jalankan filter. Kita blok judulnya, terus kita jalankan filter. Kita urutkan dari paling kecil ke paling besar. Jadi ada 0, 5, dengan selisih 5 hingga 355. Nah, lalu yang perlu diperhatikan, 0 ini atau sudut ini menggunakan Cartesian convention. Artinya sumbu 0 itu adalah di sumbu X positif dan bergerak counterclockwise. Jadi titik 0-nya adalah di sini dan bergerak ke utara, barat, selatan, lalu ke timur lagi. Jadi 0 itu adalah tidak lain adalah timur, 90 derajat adalah utara, lalu 180 derajat adalah barat, lalu 270 adalah selatan.